Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Mu'alim Dhani Ahmad Ramadhani MPDI dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya lah kita semua dapat melaksanakan diskusi secara online ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minal dzulumati ilan nur. Baik, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang penyusunan tes hasil belajar bahasa Arab berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Anita Sari, kedua Khadijah, ketiga Nurjannah, keempat Nurul Najmah, kelima Yuliah, dan yang terakhir saya sendiri Rahmi Azizah sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian tes hasil belajar. Sebelum kita masuk ke definisi tes hasil belajar, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian tes. Nah, menurut Gronlund dan Lin, ada 3 hal yang penting dalam pengertian tes. Yang pertama, tes adalah sebuah alat pengukuran. Yang kedua, tes adalah alat untuk mengukur sampel pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Ketiga, tes adalah penafsiran angka yang diperoleh untuk menentukan cukup baik atau tidaknya seseorang pembelajar dalam mencapai suatu tujuan. Nah, dari ketiga definisi ini, saya rasa cukup mudah untuk dipahami, yakni tes adalah alat untuk mengukur sudah sejauh mana pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki seseorang atau yang dimiliki oleh peserta didik untuk menentukan sudah cukup baik atau belum peserta didik itu mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian tes hasil belajar. Tes hasil belajar adalah salah satu jenis tes yang digunakan untuk mengukur perkembangan atau kemajuan peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran. Nah, jadi tes hasil belajar adalah salah satu jenis tes yang digunakan untuk mengetahui sudah sejauh mana pengetahuan atau kemampuan dari peserta didik setelah mereka mengikuti dari proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah fungsi tes hasil belajar. Secara umum ada 2 macam fungsi yang dimiliki oleh tes. Yang pertama, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Nah, jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi bahwa fungsi tes yang pertama adalah untuk pengukur terhadap peserta didik sejauh mana pengetahuan mereka atau perkembangan pengetahuan mereka setelah mereka mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Nah, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau yang telah dicapai. Nah, jadi yang kedua ini, fungsi dari tes adalah untuk mengukur keberhasilan dari program pengajaran itu. Jadi melalui tes tersebut, kita akan mengetahui sudah seberapa jauh program itu yang kita jalankan tadi, seberapa jauh keberhasilan dari program tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke tahap penyusunan atau perencanaan tes hasil belajar bahasa Arab. Dan ini akan dijelaskan oleh pemateri Khadijah. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tahap penyusunan atau perencanaan tes hasil belajar bahasa Arab. Untuk menghasilkan suatu tes yang valid dan reliable, maka pembuat tes atau guru dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut.
Adapun langkah yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, guru atau pembuat tes melakukan kajian terhadap kurikulum bahasa Arab dan buku pedoman pelaksanaan kurikulum untuk mata pelajaran bahasa Arab. Jadi di tahap yang pertama ini, guru melakukan tahap persiapan. Pada tahap ini, guru atau pembuat tes itu melakukan kajian terhadap kurikulum bahasa dan buku pedoman pelaksanaan kurikulum untuk mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian tahap yang kedua adalah pemilihan materi tes. Untuk menetapkan materi tes bahasa Arab yang benar-benar fixed atau tetap dan selektif dapat dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. A. Untuk menentukan komponen dan keterampilan berbahasa yang akan diteskan, misalnya tes kosakata, struktur membaca, menulis, ataupun tes berbicara. Kemudian yang B, menentukan pokok bahasan yang akan diteskan secara representatif. Maksudnya tidak bisa dan tidak atas dasar subjektivitas penyusunan tes. Kemudian ada tahap penyusunan yang ketiga, yaitu melakukan bentuk dan jenis tes. Sebagaimana telah dikemukakan, tes komponen bahasa dan kemampuan berbahasa dapat disusun dalam bentuk subjektif dan objektif dengan segala variasinya atau jenisnya. Kemudian ada tahap penyusunan yang keempat, menentukan jumlah butir soal. Menentukan jumlah butir tes. Perihal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah butir tes adalah alokasi waktu yang tersedia untuk penyelenggaraan tes. Untuk menentukan berapa jumlah butir tes yang harus disusun sesuai dengan waktu yang tersedia memang tidak ada batasan yang pasti. Akan tetapi, guru dengan nalurinya yang mengetahui kondisi objektif siswanya akan dapat menentukan jumlah butir tes yang sesuai dengan waktu yang tersedia. Jadi di sini di mana guru yang mengetahui kondisi siswanya, ia tahu berapa jumlah butir tes yang sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang tahap yang kelima adalah menentukan skor. Apabila jumlah butir tes sebanyak 40 pilihan ganda dengan skor tertinggi 100 dan semua butir tes diberi bobot skor sama, maka skor untuk jawaban yang benar pada setiap butir tes adalah 2,5. Jadi jika semua butir tes itu diberi bobot skornya sama, maka skor untuk jawaban yang benar pada setiap butir tes itu adalah 2,5. Sekian, saya kembalikan ke Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan penjelasan dari saudari Khadijah tadi. Jadi di sini kita lanjutkan kepada pembahasan yang ke-6. Bagaimana tahap dalam penyusunan tes hasil belajar. Yang ke-6 adalah membuat kisi-kisi. Jadi kisi-kisi itu merupakan panduan bagi guru dalam menyusun atau mengembangkan suatu tes. Lalu, apakah kisi-kisi itu penting untuk diberikan kepada siswa? Sebelumnya kita gali lebih dalam lagi, apa sih itu kisi-kisi? Jadi, kisi-kisi itu adalah rencana dalam penyusunan tes untuk mempermudah dalam menyiapkan tes sesuai dengan materi yang telah disajikan oleh guru ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Kisi-kisi itu berisi ruang lingkup dan isi materi yang akan diujikan.
Kemudian seperti yang kita tahu, kisi-kisi itu berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan juga untuk menselaraskan perangkat soal agar memudahkan dalam proses evaluasi. Jadinya kisi-kisi yang baik itu harus mewakili isi silabus ataupun kurikulum ataupun materi yang telah disajikan oleh seorang guru. Dan juga komponen-komponennya itu sebaiknya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Kemudian bisa juga kisi-kisi itu berasal dari materi yang hendak ditanyakan oleh guru. Nah, dapat kita buatkan soal dari materi yang hendak ditanyakan tersebut. Lalu kisi-kisi ini menjadi penting bagi guru ataupun siswa. Bagi guru kan sebagai pedoman, bagi siswa mungkin untuk mempermudah mereka dalam mempersiapkan tes nantinya. Jadi mereka tahu batasan mana yang harus mereka fokuskan. Sebagai mahasiswa saja kan kita juga masih mengharapkan kisi-kisi ketika ingin melaksanakan final. Ya mungkin itu bisa menjadi ketidakmandirian. Cuman untuk mempermudah bagi guru dan siswa, kisi-kisi itu menjadi hal yang penting. Selanjutnya kita lanjutkan pada yang ke-7, yaitu menyusun butir tes berdasarkan kisi-kisi. Nah, jadi butir tes itu kita susun berdasarkan kisi-kisi yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada beberapa hal yang seharusnya dan sebaiknya diperhatikan oleh guru ketika ingin membuat tes butir-butir tes. Yang pertama itu kan bahasa yang digunakan itu harus jelas dan lugas. Jadi lugas ini makna yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, stem ataupun pernyataan pokok pada setiap butir tes. Nah, terutama di sini pada tes pilihan ganda ataupun salah benar. Jadi hanya berisi satu permasalahan. Jangan bercabang. Misalkan sebutkan, misalkan jelaskan. Jadi fokus pada satu permasalahan saja. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kemudian di bagian C, panjang kalimat untuk setiap option itu, khususnya butir tes pilihan ganda ataupun salah benar. Mungkin dalam bahasa Arab kita kan mengenal yang namanya bentuk tes itu sahih dan khata. Nah, sebaiknya tuh disusun secara acak. Jadinya guru itu harus menghindari jawaban yang berpola. Misalkan ya seperti yang bisa teman-teman lihat, misalkan pola AB, AC, sebaiknya jangan berpola seperti itu. Misalkan BD atau BA atau ya dan sebagainya. Ya usahakan jangan berpola. Baik, kita lanjut yang selanjutnya ke 8. Nah, di sini adalah uji coba tes yang telah disusun. Jadi sebelum memberikan tes kepada siswa, kita uji coba terlebih dahulu. Dan ini berfungsi untuk kita mengetahui tingkat kesukaran tes itu seperti apa, apakah normal, standar, atau tesnya itu susah, rumit, sulit gitu bagi kemampuan siswa. Kemudian kita juga mengetahui kan tesnya ini apakah sudah valid atau tidak, reliable atau tidak. Nah, jadi sangat perlu untuk diuji coba terlebih dahulu. Ketika diuji coba terlebih dahulu, lalu kita analisis gitu. Selanjutnya teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Nah, di sini terdapat beberapa teknik
pelaksanaan tes belajar. Di antaranya ada yang tertulis, lisan, dan perbuatan. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang bagaimana teknik pelaksanaan tes tertulis, dan lebih umumnya kan tes tertulis ini yang sering dan kebanyakan dilaksanakan di sekolah. Yang pertama yang harus diperhatikan ketika melaksanakan tes tertulis ini adalah agar dalam mengerjakan soal tes tersebut para peserta tes mendapatkan ketenangan. Dan seharusnya ruang tempat berlangsungnya tes itu dipilihkan tempat yang sunyi, sepi. Ya mungkin itu sangat sulit tempat yang seperti itu. Secara kan di sekolah tuh rame, pastinya sudah rame. Jadi bisa juga di sini dikasih tanda, misalkan kalimat keep silent ataupun tulisan harap tenang ada ujian. Dan biasanya ini tuh mungkin lebihnya tuh di ketika pelaksanaan middle test. Kenapa di middle test? Karena ketika middle test tuh kan tidak serempak. Ada kelas yang masih kondisinya belajar, otomatis rame. Dan kelas yang middle test ini kan pasti memerlukan ketenangan. Nah, jadi di sini harus diperhatikan sekali ketika kalau beda halnya kan dengan final test, ujian akhir tuh serempak ujian, jadi suasana sekolah tuh mungkin hening, sepi. Dan ya seperti yang tadi disebutkan, lain halnya ketika middle test di kelas beda-beda kan waktu middle test tersebut. Kemudian yang kedua, ruangan tes tuh harus cukup longgar, tidak berdesak-desakan. Tempat duduknya tuh diatur dengan jarak tertentu yang memungkinkan tercegahnya kerjasama yang tidak sehat di antara peserta ujian. Jadi di sini diupayakan ruangannya itu suasana kemudian tempat itu ditata atur sebaik mungkin. Yang C, ruangan tes sebaiknya memiliki sistem pencahayaan dan pertukaran udara yang baik. Jadi lampu, misalkan cuacanya lagi mendung, sangat diperlukan kan lampu. Kemudian udara, jadi jendela tuh sangat diperhatikan biar udara yang keluar masuk itu enak. Nah, selanjutnya yang D, jika dalam ruangan tes tidak tersedia meja tulis ataupun kursi yang memiliki alas tempat menulis, maka sebelum tes dilaksanakan hendaknya sudah disiapkan terlebih dahulu. Ya, bisa seperti triplex dan lain-lainnya. Kemudian yang E, agar testi dapat memulai mengerjakan soal secara bersamaan, hendaknya lembar soal tersebut diletakkan secara terbalik, atau bisa juga dibagikan ketika murid atau siswa ini sudah duduk secara serempak dan sudah siap untuk ujian, baru kita bagikan tes soal yang telah disediakan. Nah, selanjutnya yang F, dalam mengawasi jalannya tes, pengawas hendaknya berlaku wajar. Jadi jangan terlalu sering bergerak ataupun berkeliling, atau juga hanya diam sepanjang ujian berlangsung. Jadi ya ada saat-saatnya pengawas berjalan, ada saat-saatnya untuk duduk. Di sini kan agar tidak mengganggu konsentrasi siswa ketika mereka melaksanakan ujian, dan juga agar tidak memberikan peluang yang besar untuk melakukan kerjasama dalam menjawab soal. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya ya. Baik, selanjutnya kepada pemateri Yuliah dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anita Sari. Yang G, sebelum berlangsungnya tes, hendaknya sudah ditentukan lebih dahulu sanksi yang dapat dikenakan kepada testi yang berbuat curang. Yang H, sebagai bukti mengikuti tes, harus disiapkan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh seluruh peserta tes. Yang I, jika waktu yang ditentukan telah habis, hendaknya testi diminta untuk menghentikan pekerjaannya dan secepatnya meninggalkan ruangan tes. Yang J, untuk mencegah timbulnya berbagai kesulitan di kemudian hari, pada berita acara pelaksanaan tes harus dituliskan secara lengkap berapa orang testi yang hadir dan siapa yang tidak hadir dengan menuliskan identitasnya seperti nomor urut, nomor induk, nomor ujian, nama, dan sebagainya. Dan apabila terjadi penyimpangan atau kelainan-kelainan harus dicatat dalam berita acara pelaksanaan tes tersebut. Kemudian, teknik pelaksanaan tes lisan. Ada beberapa petunjuk praktis yang digunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan tes lisan. Yang A, sebelum tes lisan dilaksanakan, seyogianya tester sudah melakukan inventarisasi berbagai jenis soal yang akan diajukan kepada testi dalam tes lisan tersebut, sehingga tes lisan dapat diharapkan memiliki validitas yang tinggi, baik dari segi isi maupun konstruksinya. Jadi, sebelum melakukan tes lisan, sebaiknya penguji sudah mencatat jenis soal yang diujikan agar tes lisan memiliki validitas yang tinggi, baik dari segi isi maupun bentuknya. Yang B, setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam tes lisan itu juga harus disiapkan sekaligus pedoman atau acar-acar jawaban betulnya. Maksud acar-acar di sini adalah perkiraan jawaban yang benar. Yang C, jangan sekali-kali menentukan skor atau nilai hasil tes lisan setelah seluruh testi menjalani tes lisan. Skor atau nilai hasil tes lisan harus sudah dapat ditentukan di saat masing-masing testi selesai dites. Jadi, jangan menentukan nilai tes lisan setelah tes lisan dilakukan, tetapi nilai sudah dapat ditentukan di saat masing-masing peserta ujian selesai dites. Yang D, tes hasil belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Yang E, dalam rangka menegakkan prinsip objektivitas maksudnya sikap jujur dan prinsip keadilan dalam tes yang dilaksanakan secara lisan itu. Tester hendaknya jangan sekali-kali memberikan angin segar atau memancing-mancing dengan kata-kata, kalimat-kalimat, atau kode-kode tertentu yang sifatnya menolong testi tersebut. Alasan kasihan atau karena tester menaruh rasa simpati kepada testi yang ada dihadapinya itu. Menguji pada hakikatnya adalah mengukur dan bukan membimbing testi. Sekian dari saya, terima kasih. Tes lisan harus berlangsung secara wajar. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa tes lisan itu jangan sampai menimbulkan rasa takut, gugup, ataupun panik di kalangan testi. G. Sekalipun acapkali sulit untuk diwujudkan, namun sebaiknya tester mempunyai pedoman dan ancar-ancar yang pasti berapa lama atau berapa waktu yang disediakan bagi tiap peserta tes dalam menjawab soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan pada tes lisan tersebut. H. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes lisan hendaknya dibuat bervariasi
dalam arti bahwa sekalipun inti persoalan yang ditanyakan itu sama, namun cara pengajuan pertanyaannya dibuat berlainan atau beragam. Sejauh mungkin dapat diusahakan agar tes lisan itu berlangsung secara individual atau satu demi satu. Nah, selanjutnya, teknik pelaksanaan tes perbuatan. Tes perbuatan pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotorik, di mana penilaiannya ini dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh testi setelah melaksanakan tugas tersebut. Karena tes ini bertujuan ingin mengukur keterampilan, maka sebaiknya tes perbuatan ini dilaksanakan secara individual. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing individu yang dites akan dapat diamati dan dinilai secara pasti sejauh mana kemampuan dan keterampilannya dalam mengerjakan tugas yang diperintahkan kepada mereka. Nah, dalam melaksanakan tes perbuatan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh tester. Yakni yang pertama, tester harus mengamati dengan teliti cara yang ditempuh oleh testi dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. B. Agar dapat dicapai kadar objektivitas setinggi mungkin. Hendaknya tester jangan berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat mempengaruhi testi yang sedang mengerjakan tugas. C. Dalam mengamati testi yang sedang melaksanakan tugas, hendaknya tester telah menyiapkan instrumen berupa lembar penilaian yang di dalamnya telah ditentukan hal-hal apa sajakah yang harus diamati dan diberikan penilaian. Baik, pemateri selanjutnya adalah Nurjannah. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian tes hasil belajar. Berdasarkan alat pelaksanaannya secara garis besar, alat penilaian dengan teknik tes dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Tes tertulis. Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa pilihan maupun isian. Dalam melaksanakan pemeriksaan soal esai perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Siapkan pedoman penilaian atau penskoran segera setelah menulis soal untuk memeriksa jawaban peserta didik kelak. 2. Bacalah jawaban peserta didik, lalu bandingkan dengan jawaban yang ada pada pedoman. 3. Berikan skor sesuai dengan tingkat kelengkapan dan kesempurnaan jawaban peserta didik. Semakin lengkap jawabannya, semakin tinggi skornya, dan begitu juga sebaliknya. 4. Periksalah seluruh lembar jawaban peserta didik pada nomor yang sama. Baru kemudian dilanjutkan memeriksa jawaban nomor berikutnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi dan objektivitas pemberian skor. 5. Hindarkan faktor-faktor yang tidak relevan dalam pemberian skor, seperti bagus atau tidaknya tulisan, kedekatan hubungan pendidik dengan peserta didik, dan perilaku peserta didik seperti yang menyenangkan dan menjengkelkan. Yang B. Tes lisan. Tes lisan adalah teknik penilaian hasil belajar yang pertanyaan dan jawabannya atau pertanyaannya atau tanggapannya disampaikan dalam bentuk lisan dan spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman penskoran. Yang terakhir yaitu tes praktik atau perbuatan. Tes praktik atau perbuatan adalah teknik penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya atau menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk rasa. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.